Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertemu kembali dengan Ibu Suci Ramadhani pada tema 2 selalu berhemat energi. Pada pelajaran kali ini, seperti biasa, fokus pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran hari ini yaitu mengenai teks petunjuk. Teks petunjuk yaitu teks yang berisi tentang arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Dan kalimat yang digunakan adalah kalimat perintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk adalah 1. Cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. 2. Bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Bu Guru ulangi ya. Teks petunjuk yaitu berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya adalah menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan kalimat perintah. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk yaitu mengenai 1. Cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. 2. Bahasa yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Nah, perhatikan buku penamu di halaman 95. Di sana terdapat teks membuat kipas angin. Dibaca dulu ya. Teks membuat kipas angin diurutkan secara runtut di sana, bahwa di sana dijelaskan bagaimana cara membuat kipas angin. Nah, contoh lainnya setelah kamu membaca nanti buku penamu dapat dilihat dalam penggunaan lampu tidur di kamarmu. Misalnya, hal apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah kamu yaitu mencolokkan dulu stop kontaknya ke listrik. Lalu dinyalakan tombol on dan off-nya. Ya, jadi harus dilakukan secara runtut agar orang lain yang membaca teks petunjukmu juga memahami. Dan di halaman 96 ada latihan. Pilih salah satu benda yang ada di buku pena halaman 96 dan kamu tuliskan teks petunjuk penggunaannya dan serahkan tugas kepada gurumu untuk diperiksa apakah teks petunjuk yang kamu buat sudah benar atau sudah belum tepat. Nah, setelah kamu membuat teks petunjuk, ada membuat poster mengenai hemat energi. Nah, tema ini adalah mengenai hemat energi ya, bahwa energi itu banyak sekali. Nah, setelah mengenal teks petunjuk, kamu dapat membuat poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas yang berukuran besar yang digantung atau ditempel. Dan poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Bu Guru ulang ya. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Nah, bagaimana cara membuat poster? Yaitu langkah-langkahnya yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai dengan tema dan ukuran poster. Dan yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Guru ulangi ya, bagaimana cara membuat langkah-langkah membuat poster yang menarik? 1. Poster sebaiknya berwarna cerah agar menarik perhatian orang lain ya. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai dengan tema dan ukuran poster. Jadi biar terlihat jelas. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas ya. Jadi kalimatnya tidak perlu panjang-panjang. Dan kalimat poster biasanya boleh kalimat ajakan seperti itu. Nah, contoh poster hemat energi dan kamu dapat berkreasi membuat postermu. Di sini Bu Guru mengambil contoh hemat energi mengenai matikan lampu jika tidak digunakan. Termasuk dalam hemat energi ya. Dan gambarnya nanti kamu boleh berkreasi sekreasimu. Bagaimana maumu, bagaimana bagusnya, dan diingat kembali langkah-langkah membuat poster. Dan setelah kamu membuat poster itu telah jadi, nanti kamu boleh mengampanyekan isi postermu kepada ayah dan bundamu di rumah, bahwa mengampanyekan itu sama dengan menyampaikan isi poster.
Misalnya contoh poster Bu Guru tadi mengenai matikan lampu pada siang hari. Kenapa? Karena itu bisa menghemat energi. Ya, jadi lampu yang tidak terpakai atau tidak ada manfaatnya di siang hari untuk digunakan, itu boleh dimatikan. Begitupun dengan energi-energi lain yang ada di sekitarmu. Nah, mengampanyekan isi poster di sini yaitu poster dapat disampaikan kepada orang-orang di sekitar atau disebut kampanye. Kampanye sama dengan menyampaikan. Nah, bagaimana cara kamu menyampaikan atau mengampanyekan isi poster ini? Yang pertama, kamu harus memahami dulu isi postermu dengan baik. Yang kedua, bicarakan isi poster dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, sampaikan dengan bahasa yang baik, santun, serta tidak terlalu cepat agar orang yang mendengarkan postermu, yang melihat gambar postermu dan mendengarkan kampanye postermu lebih mudah memahaminya. Nah, sekian dulu materi hari ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, kamu bisa membuka kembali buku Bupenamu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi